Ini bahannya apa, Pak? Baja. Baja kita sebutnya baja kualitas B2. Saya teh sebagai jawara, saya mau tahu ini apakah ada golok ya atau pisau yang lebih tajam dari saya punya dan lebih dahsyat gitu. Karena sebagai jawara juga saya punya hobi lain, berburu. Nah, ada saya. Wah. Wah. Ini. Dok remaja. Oh, kok jadi kayak Madura ya? Oh, ini buat berburu, Pak? Iya, jadi ini dalam berburu ini fungsinya memotong. Jadi sangat tajam bentuk ini, Pak. Oke, ini fungsinya untuk memotong. Ini bahannya apa, Pak? Baja. Baja kita sebutnya baja kualitas B2. B2 maksudnya? Yaitu kode internasional standar untuk baja yang biasa dipakai untuk pisau. Oh, begitu. Jadi kualitasnya tidak sembarangan ini ya, Pak ya. Dan produksi lokal lagi ya. Wah, luar biasa. Bangga saya teh sebagai orang Indonesia ini, ada perasaan bangga. Mungkin juga seperti Anda, saudara ya. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung sama Pak Bobi, ternyata ada juga profesi yang erat kaitannya dengan pisau ya. Karena profesi ini memang harus menggunakan pisau. Profesi apa kira-kira? Untuk itu, mari sama-sama kita lihat liputan menarik. Loh, Pak, ini apa ini, Pak? Penyembelih hewan alias tukang jagal. Itulah profesi yang ditekuni Hosin sejak tahun 1997. Nah, karena profesinya itulah, Hosin tak terpisahkan dari pisau. Untuk mempermudah pekerjaannya, Hosin selalu menggantungkan pisau dan alat pengasah pisau di pinggangnya. Inilah ciri khas penampilan para tukang jagal. Sejak pukul 11 malam, Hosin sudah memulai aktivitasnya di rumah pemotongan hewan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setiap hari, setidaknya ia selalu membawa 3 bilah pisau. 1 pisau untuk memotong daging, 1 pisau lagi untuk mengguliti sapi, dan sisanya sebagai cadangan. Tapi untuk memotong bagian tulang sapi digunakan kapak. Meski digunakan setiap hari, pisau-pisau ini tak mendapatkan perawatan khusus. Cukup diasah dengan menggunakan kristal. Bahkan dalam 11 tahun menjalankan profesinya, hanya beberapa kali saja Hosin mengganti pisaunya. Kurang tahu saya, kurang lebih sekitar 20 kalau soalnya sering pisau itu kalau masalah rusak sehingga bisa 15 kali kalau masalah itu rusak. Kalau dari nggak tajam itu. Kalau yang 20 ya sekitar kita kebanyakan hilang. Selain tukang jagal, masih ada profesi lain yang tak pernah lepas dari pisau, di antaranya koki. Di restoran Jepang, pisau yang digunakan lebih beragam karena setiap pisau memiliki fungsi yang berbeda. Selain untuk menjaga keawetan pisau, pembedaan ini sengaja dilakukan untuk mempertahankan kualitas masakan. Pisau untuk membelah kepala ikan berbeda dengan pisau untuk memotong badan ikan. Tentu saja karena rangka kepala ikan lebih keras. Kalau yang ini untuk memisahkan daging ayam dengan tulangnya. Sementara pisau untuk membuat sushi dan sashimi bentuknya agak berbeda dengan pisau yang lain. Nah itu kalau yang sisi kiri agak lurus, terus yang sisi kanan agak sedikit kecil gitu. Itu supaya motong itu agak misah itu ya. Jadi sekali potong itu bagus, hasilnya bisa gitu. Berbeda dengan pisau para tukang jagal, pisau para koki ini mendapat perlakuan istimewa. Jadi kita setiap hari kita asah dulu, setelah asah tajam kita simpan pakai lap. Maksudnya itu kita disimpan pakai lap tuh ya biar airnya itu kan setelah kita asah itu kan masih ada nempel di pisau. Jadi kalau pakai lap itu otomatis airnya itu bisa nyerap ke lap itu. Jadi nggak timbul nanti karat.
Iya, sejatinya pisau memang harus dirawat, termasuk pisau ibu rumah tangga sekalipun. Dan ini dia sedikit tipsnya untuk Anda. Pisau itu setelah dipakai, untuk dalam jangka waktu yang lama tidak dipakai, sebaiknya dikeluarkan dari sarungnya. Kemudian pisau itu untuk bahan baja tertentu yang bukan stainless atau yang bukan anti karat, sebaiknya dikasih minyak. Kita bisa menggunakan minyak senjata atau minyak sayur pun juga bisa gitu. Yang penting dia minyak gitu. Gunanya apa? Karena untuk mencegah korosi gitu. Kemudian hindari pisau itu dari zat-zat kimia ya yang berbau asam dan salty, ada garamnya, itu supaya tidak korosi. Nah, saudara, pisau itu kan benda tajam. Jadi, Anda harus hati-hati dalam menggunakannya dan juga harus bijaksana. Ya? Dan yang paling penting lagi, jadi jangan lupa untuk merawat. Seperti sekarang ini, saya sedang merawat golok saya dengan menggunakan minyak kelapa supaya tidak kerasan. Bicara keahlian nih, ada sebuah keahlian yang bisa dilakukan dengan menggunakan pisau. Dan pisau yang digunakan pun bukan pisau sembarangan. Pisau apa ya?